Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Delman Go, Debbie dan Elman bergo. Tuh gimana sih Indang, hari Indang, Eke Puspa dari Pagita. Puspa banget. Masa sih Akika Hamilton lagi? Cinta mungkrak kan? Ya kenapa bosen nih? Puspa Kenapa? nggak tahu mual. Sutra ke doktrin. Belanda. Mual juga. Mual juga. Hamilton. Cinta mungkrak. Masa Eka Hamilton anak buaya? Ya udah, kalau gitu, nih aku punya teman dia dokter. Gimana kalau aku panggilin dokternya aja? Mau nggak? Boleh deh. Bisa tanya-tanya juga sama dia. Soalnya kan khawatir ya, pokoknya kalau ada gejala-gejala yang aneh dikit harus segera periksa. Bener. Iya kan? Daripada kan sekarang nih pandemi, daripada ye klewi-klewi, mendingan Eke panggil aja ya. Oke. Sebentar ya, Nek. Ini Delman Go. Oh iya, jangan lupa tetap di Delman Go Debbie. dan Elman bergo. Say, Eke ke WC dulu ya. WC tuh singkatan apa sih? Water closet. Hah, waria closet, Water closet. waiter closet. Water closet. Coba ngomongnya yang jelas. Pulen sih, ye. Water closet. Well, water closet. Bulan stres deh ya, kalau ditanyain gituan doang. Yeay, yeay, yeay. Delman Go Debbie dan Elman bergo. Keluhannya apa Tante Debbie? Jangan panggil tante, sis. Panggilnya apa dong? Sis. Sis, oke sis Debbie. Aku keluhannya ya dokter, pusing, terus mual, terus nggak diperiksa nih dok. Oh iya, aku periksa. Boleh pegang tangannya? Boleh dong. Kok agak deg-degan ya? Iya nggak tahu nih aku deg-degan. Udah berapa lama mual-mualnya? Baru dari kemarin sore dok. Oh, baru dari kemarin. Iya. soalnya. Terus kupingku nggak diperiksa dok, boleh loh. Kenapa periksa kupingnya kan mual? Iya nggak apa-apa, kali aja kupingku kotor. Cek ya. Iya iya. Udah datang dokternya. Udin. Dok, aku juga sakit dok. Aku yang sakit. Kok tidurnya sakit sih? Kamu gimana sih? Kalau udah sering gini aku sakit terus deh. Sakit apa ya dok? Kira-kira ini sakit apa dok? Aku mual ama pusing dok. Sama pusing. Mual sama pusing biasanya ini akhir bulan. Berarti emang lu gajian nenek. Itu sakit semua orang ya kayaknya. Iya sakit sama orang gitu. Di sini udah ada dokter Aiman everyone. Kita kembali lagi di Delman Go Debbie. dan Elman dan dokter Aiman bergo. Thank you so much ya udah mau datang ke sini. Aku yang makasih udah diajak nih, salah satu idolaku nih. Oh, Siapa yang nggak kenal kamu coba? udah lama aku. Kan lebih tahu. Bos minta ampun. Tabok. Terus ala emang rebutan nih ya. Kamu nggak bilang sih kalau kamu punya temen doktrin Cakra Beginda? Iya, aku Adin. Cuman kayak kan waktu itu ya belum sakinah, belum sakit kan. Jadi Iya. makanya keep dulu gitu. Aku kalau gini aku pusing terus tiap hari. Aduh, deh ya. Aku juga deh sakit terus. Kalau lo emang udah sekong. Dokter Aiman, aku mau nanya-nanya dong. Boleh. Jadi kan kamu ini sangatlah terkenal ya. Enggak, maksudnya dia nih Di sosmed di terkenal sosmed banget. terkenal. Ya. Dari mulai Instagram, abis itu sekarang berambah ke TikTok. Jadi pertama dulu apa sih Instagram? Pertama Instagram dari tahun 2017. Jadi dulu tuh aku masa-masa koas masih sibuk jadi di rumah sakit. Kebetulan emang punya temen, tahu dokter Aditya Tahu. Pratama. Dia juga cakra nih. Nanti dikenalin ya Tante Iya Debbie. dong, Oh, langsung. enggak? Oh iya, Elman juga. Udah deh kamu. Miriam ya kayaknya ya. Biasa suka sirsa. Suka sirik. Terus. Nah itu karena dia udah lebih dulu kan di dunia entertain, Iya. kebawa lah, ada yang follow lumayan banyak. Oh. Terus kayak
ini yang follow banyak tapi apa ya bisa dikasih apa gitu buat penggemar gitu yang follow. Akhirnya cuman tahu dunia kesehatan ya udah sharing edukasi aja gitu di Instagram awalnya. Awalnya gitu. Terus dokternya jadi ini berarti gelarnya dokter umum. Dokter umum masih dokter umum. Dokter gitu. umum. Tapi kemungkinan masih emang ada rencana pengen ngambil Pengen sekolah lagi dong, Nah. spesialis rencana. apa tuh dok kira-kira? Apa? SPKK dong dok. kecantikan. Nah semua SPKK yang bilang. namanya mikrobiologi klinik. Oh gitu. Emang apa? Tadi Debbie tahu. Enggak tahu. Mikrobiologi berarti Coba yang apa? tunggu bentar. Mikro. Yang meneliti virus ya nggak sih? Ya, salah satunya virus, Salah satunya. bisa bakteri, jamur dan lain-lain. Kalau virus cinta dok. Sama jangan genit-genit ya. Kenapa sih Evan juga ikut-ikutan sekarang? Genit emang. Oh jadi mau ngurus, jadi yang meneliti virus. meneliti virus, bakteri kayak gitu. Oh gitu. Tapi udah spesialisnya itu Pengennya mau ngambil begitu. pengennya. Udah ada rencana belum dok mau masuk mana gitu? Pengennya sih UI ya, doain. Kita doain ya, Semua, kita doain ya semua ya. Semua dekan-dekan UI dengerin nih. Kali aja nonton. Kali aja nonton. Ember betul. Terus dok, nah yang selama ini banyak ditanyain, banyak yang pada nanya-nanya dong, berarti di Instagram atau di mana lagi di TikTok. TikTok. Yang banyak rata-rata umum ditanyain tuh apa, soal apa? Pasti yang nanya pere-pere deh. Iya, kebanyakan. Kebanyakan yang kebanyakan cowok juga ada tapi yang kayak gue. Ini mau nanya nanti ada subtitle kan? Ada ya. Kita bikin ribet Evan yuk. Ya gimana? Ada. Kebanyakan Nanya apa rata-rata? Karena lagi pandemi yang bahas COVID nih banyak banget. Banyak banget. Iya. Hampir setiap hari. Aku ngeliat kontennya dia juga tentang COVID banyak banget Iya. sampai di highlightin. Ya lumayan lah, dunia kesehatan naik terus jadi manfaatin situasi Benar, juga ya benar, kan? benar. Nah terus apa jadi yang paling sering dikasih tahu dan atau gini deh, nasihat yang paling umum bisa diberikan gitu misalnya dalam masa situasi pandemi ini. Jadi biasanya sih aku dulu waktu awal-awal pandemi aku ngikutin beritanya nih, kan awal nggak tahu corona nih apa sih, jadi aku ngejelasin kalau virus corona nih apa, bahaya atau enggak. Terus sampai sekarang heboh soal vaksin nih. Iya. Jadi Ceritain dulu yang virus corona ini apa nah, sebenarnya? virus corona ini kan sebetulnya virus corona ini salah satu jenis virus yang udah lama banget. Sebenarnya. Udah lama banget. Jadi yang COVID-19 ini penyebabnya namanya SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2. virus corona ini virus jenis yang ketujuh. Jadi sebelumnya ada, kau pernah dengar pandemi SARS? Pernah. Flu babi juga nggak sih? Flu babi, iya, itu salah satu jenis flu burung juga. Flu babi ya kan? Oh, Iya. flu burung. Flu monyet juga. Diadain ya semua ya. Iya nggak sih? Maksudnya, jadi yang kayak flu itu sebenarnya corona dok. Jadi kayak flu burung betul itu salah satu jenis corona kalau nggak salah ya, nanti kalau ada salah bisa di komen di bawah. Bener, Takut salah soalnya. Cica ya kalau emang orang-orang influencer ya. Jadi itu yang sekarang nih yang jenis ketujuh. Jadi sebelumnya udah banyak jenis virus corona yang lain. Bisa aja nih Elman atau CISD itu pernah kena jenis corona yang lain. Soalnya dia gejalanya ringan kayak batuk pilek biasa. Itu sebenarnya jenis virus corona juga, tapi yang ringan gejalanya. Nah, gitu. yang membedakan corona sama flu biasa. Nah, jadi yang membedakan, jadi gini, virus ini ada banyak banget, ada ratusan bahkan ribuan. Ada namanya virus influenza, ada virus corona. Nah, virus corona dibagi lagi jadi 7. Ada MERS, Middle East. MERS, iya yang di Middle East. Ada SARS yang dulu awalnya di Cina. Terus ada yang namanya aneh-aneh. Nah, kebanyakan penularannya tuh dari hewan ke manusia. Contohnya kayak SARS itu dari musang ke manusia. MERS itu dari unta ke dari manusia. unta. Ada juga yang awal tuh dari sapi ke manusia gitu. Jadi semua penularan dari hewan ke Hewan, manusia. Terus ada juga jenis virus yang lain, ini beda dari corona, namanya influenza. Itu pembahasannya beda lagi. Jadi kayak misal Tapi yang dulu awal-awal corona muncul dibilangnya ini karena kelelawar atau apa ya, kelelawar Tapi, ya? Kelelawar. tapi apa sih yang itu yang terenggiling? ya ada yang bilang terenggiling, ada yang Tapi bener nggak sih, Bang? makanya sekarang nih karena pandemi di Cina udah mulai nurun, WHO tuh lagi nurunin timnya nih, pengen cari tahu penyebabnya ini aslinya karena Sesungguhnya apa apa. gitu. Jadi kita tunggu aja update. Dan siapa orang
jadi kan kasus 0 itu berarti Kasus orang 0. pertama. Jadi orang pertama itu mau dicari ini siapa Gitu. Lagi dicari tahu. Kan banyak nih isu-isu yang katanya buatan lab, pernah dengar kan? Benar. Kayak buatan Buatan lab. konspirasi. Karena ini dibuat-buat semua dari Tapi lab. menurut dokter itu konspirasi atau apa sih, Dok? Apa masa bodoh, yang penting gue pengen nyembuhin orang aja gitu. Jadi yang menariknya sebenarnya virus corona ini termasuk yang SARS-CoV-2 ini udah ditemukan di hewan-hewan sebelumnya. Jadi di Indonesia pernah ada penelitiannya di IPB, SARS-CoV-2 ini udah ada di kelelawar di, kalau nggak salah, di Sulawesi. Aku lupa bagian mananya. Manado kali, panik. Cuman yang membedakan ini belum menular ke manusia. Jadi yang 7 itu yang sudah menginfeksi manusia, masih ada ratusan jenis corona lain yang belum menular ke manusia. Jadi mungkin aja selanjutnya ada pandemi-pandemi baru yang mungkin terjadi banget gitu. Jadi artinya sebenarnya persiapan buat kita sendiri menghadapi kalau mau lihat gini banyak banget virus-virus gitu, sebenarnya apa? Yang paling penting adalah pola hidup sehat. Itu Pola paling hidup, utama. pola hidup sehat tuh kayak gimana sih, Dok? Maksudnya makan yang bener atau kayak gimana gitu? Soalnya kan pola hidup sehat tuh sebenarnya it's very broad gitu Yap. kan, kayak bahkan tidur tepat waktu aja, tidur early itu sebenarnya udah lifestyle yang sehat gitu. Itu kayak gimana tuh, Dok, kalau dalam medis? Jadi aku mau jelasin dulu kenapa paling penting disuruhnya semua kalau COVID yang penting daya tahan tubuhnya Benar. bagus dan lain-lain, semua ngebahas itu. Iya. Karena sampai sekarang belum ada obat untuk membunuh virus. Sampai Belum sekarang ada virus apapun. virus apapun belum ada obat yang untuk membunuh. Si virusnya. Si virusnya. Kalau Kalau influenza? kalau antibiotik kan gunanya untuk membunuh bakteri, itu udah ada. Kalau virus tuh belum ada yang benar-benar membunuh, ada menghambat perkembangan tapi nggak membunuh gitu. Nah, yang membunuh itu daya tahan tubuh kita. Makanya selalu dibilang daya tahan tubuh gitu, karena itu yang membunuh gitu. Imunitas kita Oke. harus Jadi ditingkatkan. kita sendiri yang bisa bunuh ya? Kita sendiri yang bisa bunuh. Makanya yang paling penting tuh ya gaya hidup sehat macem-macem. Ya tahulah, tidur yang cukup juga Ya, tidur termasuk, cukup. pola makan yang baik, Vitamin. kurangi stres. Nah, suplemen itu tambahan sebetulnya kalau menurut gitu. aku. Sebelum menurut aku misalkan dari makanan aja udah cukup, nggak perlu tambah suplemen. Tapi kan sekarang lagi pandemi jadi harus ekstra lah ya. Iya, Jadi- Ada satu hal lagi yang benar-benar bisa meningkatkan imunitas kita. Apa? Ketawa. Sama Jerman Gang. Iya kan? Enggak, tapi bener gak sih, Dok? Maksudnya cara stres itu bisa ngurangin imun sistem. Maksud aku, padahal stres itu kan sesuatu yang apa ya, mental gitu kan. Emang itu bisa ngaruh ke fisik. Ngaruh banget. Jadi logikanya aja kayak otak itu kan mengendalikan semua tubuh kita kan. Jadi misalkan kita ada stres, pasti mempengaruhi hormon, metabolisme dan lain-lain yang pada akhirnya mempengaruhi daya tahan tubuh kita juga gitu. Jadi makanya selalu dibilang daya tahan tubuh itu pola hidup sehat itu harus semuanya gitu. Jangan cuman tidur yang cukup dan lain-lain. Orang tuh suka banyak nanya ke aku, "Kak, gimana sih atau obat apa sih, suplemen apa sih buat daya tahan tubuh?" Aku balikin lagi ke mereka ini. Tidurnya gimana, cukup atau enggak, pola makannya gimana, kebanyakan dari mereka ya masih kurang. Jadi itunya dulu yang paling basicnya dulu yang paling penting. Jadi apa namanya, stres itu juga bisa menurunkan imun sistem ya. Apa namanya, Kurang tidur juga bisa. ya. Kurang tidur Kalau bisa. aku rasain banget, mungkin buat anak-anak muda masih oke lah ya. Kurang tidur, terus pagi-pagi ada kegiatan lagi, terus capek gitu, nggak kerasa. Cuman kalau buat yang seusia aku itu terasa banget. Kalau kita kurang tidur, terus pagi-pagi mesti ada acara, itu berasa banget tuh. Anak muda juga apalagi sekarang. aku juga ngerasa nih ya, aku kan penyintas nih ceritanya. Aku kan kok udah pernah kena COVID, setelah aku jadi cepat lebih capek. Yang itu yang kurasa, mungkin karena dia ngenainnya paru-paru ya, pernafasan kan gitu. Jadi kayak mungkin ada sesuatu yang something wrong, masih ada yang aku belum cek sih paru-paru aku, tapi pasti dia nyerangnya paru-parunya, mungkin jadi kayak nafas lebih ngos-ngosan ya, kayak gitu sih aku ngerasanya gitu. Nah, yang paling ini, Dok, kan ada yang mengatakan bahwa setiap orang berbeda-beda. Begitu kena nanti ada yang kayak Erman merasakan sesek,
Terus ada lagi yang paling utama semua orang bilang hilangnya penciuman sama rasa. Emang itu dua yang paling utama atau ada lagi faktor? Kadang-kadang ada yang nggak ngerasain itu semua. Iya. Jadi itu kan namanya gejala. Jadi gejala suatu penyakit itu bisa mirip penyakit lain. Kayak misalkan demam. Demam kita bisa amandel, bisa flu biasa, bisa termasuk COVID-19. Nah, anosmia itu salah satu gejala di COVID, tapi bisa juga di penyakit lain gitu. Oke. Nah, nggak semua orang bisa kena gejala di COVID-19. Misalkan ditanya COVID-19, kita tahunya gejala pernafasan, Elma. Iya, penciuman, terus sesak, batuk-batuk. Ada juga contoh senior aku, dia nggak ada gejala kayak gitu. Dia adanya mual, muntah, diare. Terus dicek itu COVID-19 salah satu gejalanya gitu. Nah, kenapa bisa muncul gitu ya? Karena dia bisa, jadi kita bilangnya di dunia medis, COVID ini bisa menyerupai beberapa penyakit. Jadi pinter nih virus ya. Pinter, mungkin belajar kali ya. Makin kesini makin belajar ya pinter virusnya. Iya benar. Untung si virus nggak belajar bahasa gaul. Iya, kalau nggak kita kena ya benar Pak Indang. Semuanya pasti bisa bahasa gaul. Iya kan? Kita bingung loh akhirnya kalau di seluruh sosial media ngomongnya bahasa gaul. Iya. Kena virus gaul. Virus gaul ya. Gaul 21 dong sekarang. 21. Gitu. Dok, jadi kita balik lagi di kehidupan dokter sehari-hari. Selain Beneran, dokter nih gayanya funky loh. funky, makanya banyak yang suka. Soalnya diundang sama Tante Debbie sama Elman nggak mau kalah. Oh, kacau. Sampai Enggak, tapi apa? emang aslinya emang keren, gayanya dandy gitu. Dia punya cerita dong Dok, kayak ada namanya TikTok. Ya nggak sih? TikTok tuh maksudnya TikTok dokter gitu. Dokter yang main TikTok lah bahasanya. Iya, dokter yang main TikTok. TikTok. Oh, oke. Terus gimana? Itu juga punya kerumunannya dan mereka tuh juga kayak aktif gitu, kayak mamanya bikin kayak di Clubhouse atau kayak Zoom gitu, terus nanti dia ngundang orang juga nggak sih Ada, yang bukan sempet. dokter, terus mereka Iya. bisa nanya-nanya. Ceritain dong Dok, Kebanyakan- aku nggak pernah diundang. Nanti ya, bintang tamu ya. Elman. Iya, boleh. Jadi gini, TikTok jadi kumpulan dokter-dokter yang punya TikTok, yang punya akun TikTok, yang suka bikin konten di Bener. TikTok. Dan Gitu. cakep. Cakra. Cakra banget, centong-centong juga, cantik-cantik juga. Tapi kan ngeliatin cakra. Oke, jadi di kumpulan TikTok ini kita suka buat kayak di dalam situ kan ada macam-macam, ada yang udah jadi dokter, ada yang lagi ngambil spesialis, ada yang masih sekolah kedokteran juga gitu. Jadi pas awal-awal sebelum ada Clubhouse yang lagi gaul banget sekarang ini, kita bikin namanya Zoom webinar gitu. Jadi kita bikin tema sesuaiin, misalkan pengen masuk FK. Terus misalkan aku pembahasannya karena udah jadi dokter, gimana sih jadi dokter internship, sesuaiin temanya. Nanti si yang nonton pasti dia menyesuaikan juga kan gitu. Terus sekarang lagi ada Clubhouse lebih gampang. Lebih gampang lagi. Nanti Soalnya ada Clubhouse. Jangan sedih baru. Tadi kita udah tadi barusan kita bikin room belajar bahasa gaul gitu sama aku gitu. Nah, sama kita juga bikin soal kesehatan tapi Dok, mau nanya, kalau pamannya di dunia kedokteran, kayak pamannya dunia kedokteran yang sosmed nih, yang di sosmed terkenal, maksudnya viral di sosmed, ada nggak sih yang ngebully antara dokter, maksudnya ngebully ke dokter atau dokter antara dokter gitu Dok? Jadi saling sindir atau saling Iya, Dok. bully gitu. Atau enggak saling menjatuhkan. Kalau aku ada Dok. Maksudnya? Itu kan bener banyak tuh. Banyak dibilang aduh kok begini banget sih segala macam. pastilah kan pada dasarnya nggak semua orang suka sama kita kan. Iya. Pasti ada orang yang Makasih makasih lah. Kamu kayaknya hari ini di delman hari ini kamu ini banget deh. Aktif ya? Pertanyaannya aktif. Aktif banget loh. Sampai gue gak dapet kesempatan bertanya. Biasanya Ege yang nanya. Biasa dengerin, oh iya. Hari ini dia. Ege mau lucu-lucu aja. Alam kru ya Nek. Nggak, gimana Dok? Pernah ada nggak, maksudnya kan nggak semua orang suka sama kita. Terus Gimana Jadi ngadepin haters gitu lah. ngadepin haters. Jadi untung aku orangnya cuek gitu. Jadi aku nggak terlalu mikirin omongan haters gitu. Karena aku tahu kita manusia nggak mungkin ada yang semua suka. Kayak misalkan dalam agama aku Islam, Nabi aja dia nggak suka gitu. Iya, Apalagi kita bener. sebagai manusia gitu. Apalagi kita. Dan tadi Alman sempat ngebahas kalau di antara dokternya tuh kan gimana ya. Jadi di dokter ada yang namanya etika dokter gitu sesama dokter. Kita sebagai dokter tuh nggak boleh misalkan menyalahkan langsung depan sosial media.
Misalkan aku nggak tahu, boleh Kalau mau ini nebak, salah nih. japri aja. ya japri gitu. Jadi di belakang nih yang kamu sampaikan kurang tepat loh gini gitu. Nggak depan umum yang kayak berantem Iya, gitu. iya. Nggak Tuh kan boleh. nggak boleh, saling mendahului nggak boleh. Nggak ada, kan dia ada etika dokter. Ini nggak ada etika sesama bencong, nggak ada. Bikin dong, Iya. bikin Etika. Oh, ini kan etidok, ini eticon. Iya gitu. Apa namanya? Biasanya komen-komen negatifnya apa sih, Dok? Jadi sih kebanyakan, nah misalkan di Indonesia Ada tentang kedokteran nggak? ada. Atau Jadi tentang fisik kayak begini apa segala macam. jadi itu lebih karena misalkan di Indonesia ini kan masih banyak pengobatan tradisional. Iya, betul. Kayak misalkan orang dipijit bisa, misalkan ada beberapa pengobatan tradisional yang kayak misalkan pakai daun sirih buat mata bisa menyembuhkan mata minus Iya, katanya. iya, iya. Nah, Emang bener Nah ya? itu gimana? Aku pernah baca ya kadang-kadang dunia kedokteran itu nggak setuju sama yang tradisional gitu atau gimana? Jadi gini, di dunia medis pasti kita melakukan penelitian gitu. Misalkan ada dunia tradisional, katanya daun sirih bisa menyembuhkan mata minus. Pasti Iya. udah ada penelitiannya, ada yang pernah nyoba nih secara sains apakah betul atau enggak, ya ternyata enggak, malah bisa menyebabkan infeksi dan lain-lain. No. Tapi kebanyakan karena ya di Indonesia balik lagi pada komennya, enggak kok kita pernah kok pakai ini sembuh aja kok gitu. Ya Allah wa'lam ya, kita nggak tahu ya apakah benar sembuh atau cuman pernyataan atau ada faktor lain yang nyebabin dia sembuh gitu. Tapi kan kita berusaha menyampaikan secara medis yang udah ada penelitiannya. Itu sih tantangannya, tapi ya harus pahami lah karena ini Indonesia masih percaya yang tradisional, tradisional gitu karena memang mungkin nenek moyang kita dulunya juga waktu dunia medis belum sehebat sekarang banyak menggunakan yang tradisional kan. Dan turun menurun Dan turun menurun. I see. Kalau jamu-jamuan Nah, yang menarik. Jadi sebenarnya kalau pada dasarnya itu semua pasti berawalnya dari tumbuh-tumbuhan. Kayak antibiotik pertama kali namanya penisilin itu dari jamur. Oh iya. Iya, dari jamur. Nah, tapi kalau penisilin itu katanya ada orang yang cocok, ada yang enggak ya? Sebetulnya Penisilin itu apa sih? antibiotik untuk bunuh bakteri, gitu. Bakteri. Nah, tadi kata Tante Debbie, ya semua bahan obat-obatan pasti ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, ini ngebahasnya soal antibiotik penisilin karena apa nggak cocok, karena di Indonesia balik lagi dikit-dikit minum antibiotik, dikit-dikit minum obat. Katanya nggak asam baik juga kan ya? Nggak baik karena bisa menyebabkan resisten. Jadi gampangnya tuh yang awalnya membunuh bakteri, bakterinya udah kenal karena salah dosis atau salah berapa kali minumnya. Oh, lo udah minum nih antibiotik penisilin, udah kenal gue gak bakal mempan, harus minum yang lebih tinggi lagi gitu. Karena kesalahan di sini kan beli obat gampang banget, bahkan beli di Allshop banyak banget semua bisa dibeli. Aku waktu itu sempat beli antivirus aja di situ pas aku lagi reaktif omeltasivir kan belinya situ, belinya di sebenarnya itu nggak boleh dijual di. Nggak boleh sebetulnya karena golongan obat keras kan. Tapi Nah terus Dok, kan katanya kalau udah pernah kena COVID gitu, udah pernah reaktif terus akan susah ketularan lagi, itu benar nggak? jadi setiap penyakit infeksi, mau bakteri, mau virus, kita menciptakan yang namanya antibody gitu. Di dalam tubuh ya. Di dalam tubuh kita itu antibody secara alami. Kalau vaksin kan dibuat kan antibodinya gitu. Nah, si COVID-19 ini penelitiannya sih menyatakan antibodinya bisa bertahan selama 8 bulan. Tapi balik lagi tiap orang beda-beda. Nah, rata-rata 3 bulan yang kuat-kuatnya. Jadi secara teori ada nih orang yang udah kena COVID, kena lagi, kan banyak kan kasus kayak gitu. Ada temanku 2 kali kena. Tapi cepat sembuh atau gimana? Kadang ada yang lebih parah, yang kedua Kadang kali bisa kan. lebih parah, jadi nggak nentu. Secara teori sih seharusnya itu dia udah punya antibody, harusnya lebih ringan. Tapi virus ini bisa bermutasi, jadi dia belajar, dia mengenali. Emang pintar gitu, mengenali, dia berubah lagi bentuknya kayak, lo udah kenal sama yang ini, gue ubah gitu. Jadi nggak kenal lagi, malah bisa tambah parah. Gitu. Nah sekarang nih katanya kan pandemi diinfoin lagi bahwa virusnya yang sekarang lebih galak, lebih cepat kuat menular, daripada kan. yang dulu. Emang benar? Jadi yang lagi heboh nih yang di Inggris kan, kalau baca iya, beritanya. yang udah nyampe Singapura, Udah kan sampai Singapura nggak boleh Singapura. kesini. Jadi yang harus dipahami, mutasi atau perubahan itu nggak semuanya berubah gitu. Jadi misalkan Elman nih rambutnya warna putih, terus pengen bedain jadi berubah jadi hitam, tapi yang bagian lainnya tetap gitu. Tapi ada banyak banget sebetulnya mutasinya. Tapi yang Inggris kenapa heboh banget? Karena dianggap dia lebih
mudah menularkan gitu. Tapi lebih berbahaya sih enggak, tapi lebih gampang menularkan ke orang-orang. Terus kenapa sih virusnya sekarang ini mematikan? Kenapa dulu-dulu kan kayak influenza kayak gitu-gitu mematikan juga sih ya? Apa gimana? Mematikan semua gini, karena semua media menyorotnya ke COVID, kita seolah-olah COVID yang paling mematikan. Padahal contohnya, kalau nggak salah aku kemarin sempat ketemu sama orang bagian TB. Kalau berdasarkan tahun terakhir itu yang mati karena TB lebih banyak dibanding COVID. Tapi karena yang diekspos COVID, sebenarnya lebih banyak virus yang lebih berbahaya dari COVID gitu. Karena balik lagi ini jenis virus baru, kita baru belajar mengenal, kita nggak tahu gimana melawannya, gimana pencegahannya dan lain-lain. Yang kedua, menularkannya lebih gampang dibanding yang lain. Jadi orang nih seluruh dunia ini nggak bakal ada yang siap yang namanya pandemi COVID gitu. Jadi kita harus belajar, belum ada obatnya dan lain-lain. In the meantime, jaga daya tahan tubuh. Itu sama. Sama kayak pandemi yang dulu tahun 1912 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu itu sama, itu kan pandemi juga influenza. Kasusnya sama kayak kita. Dunia medis masih belajar gimana mengenalinya, gimana vaksinnya dan lain-lain. Pada masa itu kalau baca sejarahnya sebetulnya yang dilakukan tuh hampir sama kayak kita sekarang, pakai masker, disuruh pola hidup sehat, jaga jarak, di rumah terus di rumah gitu. terus. Jadi seperti itulah ya, Seperti intinya itu. pokoknya sebenarnya ya udah patuhi aja peraturan, pakai masker, rajin Setuju. cuci tangan, terus jaga jarak, terus jangan sering-sering jalan sama Elma. Kenapa tuh? Kenapa tuh Kak Budi? Virus ya. Virus cinta kan. Duh, disupport nih. Dok, aku mau nanya deh, kamu kan juga Kan rajin kan dia nanyanya ya kan. Gue nanya 1 deh 10. lumayan mumpung kan aku tuh sebenarnya kayak suka banget dengan kesehatan gitu. Bisa aja. Padahal jadi yang mau dokter tadinya? Iya mau jadi. Padahal yang mau tanya enggak tentang itu. Dok, mau nanya kamu kan ini nih rame di Instagram dan segala macam, tapi juga punya lucu-lucuan juga sama Jidah. Jidah. Ceritain dong, Dok. Gimana, Jidah tuh gimana? lucu banget sumpah. Gimana, Lu pasti Jadi- lihat tante. Jidah, maksudnya apa nih beli ini? Beli aja. Kok diem-diem? Gue kepengen, gue gak mau teriak nih, gue mau beli ginian enggak. Langsung aja bagiin ya. Langsung ya, bagi nungguin duit. Kalau beli dua nggak adil ya Jidah ya, nanti nggak dapet kita kebagian. Mau ngebelain. Lu pasti Jadi lihat tante. Jadi Jidah itu nenek di bahasa Arab Iya, gitu. Nah, oke. Jadi kebetulan aku tinggal sama Jidah aku tuh udah 13 tahun lebih lama dibandingkan sama orang tua. tua. Makanya tuh oke. deket banget udah kayak teman, ditambah Jidah tuh orang Betawi. Ya kita tahu lah Betawi ngomongnya gue lo Kamu orang dan apa sih sebenarnya? Duh, kalau ditanya gitu bingung. Jadi sebetulnya keluarga asli Jakarta tapi keturunan Arab, ada Tunisia juga, besar di Bali, tapi bingung makanya. Kirain gue tuh kirain gue dia tuh cowok luar. Rupanya cowok gue. Tadi Bisa. Iya ya, terus jadi karena ya kita tahu lah Betawi gaul ngomongnya nyablak Iya, banget gitu. nyablak banget. Termasuk sama cucunya gitu, ngomong sama cucu gue lo dan Iya, lain-lain. lucu gitu. banget lu mesti Mungkin lihat. kalau orang luar Betawi kan nganggapnya kayak gaul banget Iya, sih iya, gue iya. lo. Padahal emang orang Betawi kan kayak gitu kan Iya. nyablak gitu. Apa lo? Kenapa lo? Iya, terus mamanya kayak Jidah kalau mamanya Aiman kawinnya agak telat gimana? Ya terserah lu yang gue gitu Iya. dia ngomongnya. Kayak sama temen aja gitu. Iya kayak sama teman, makanya aku suka ngikutin itu yang paling lucu mah Desa gitu kan. Nyablak banget ya karena orang Betawi. Mungkin orang luar kayak aku sempat dapat head comment juga tuh. Aduh. Kok nggak sopan sih ngomong sama nenek pakai gue lo dan lain-lainnya. Padahal dia ngajarin. Yang ngajarin, Padahal emang neneknya begitu. yang ngajarin, Ya, say. balik lagi karena budaya Betawi juga Iya, gitu. iya. Kan kita dianggap orang Jakarta gaul ngomong gue lo, tapi emang Betawi emang begitu. Bener kan. padahal emang gue lo tuh ya artinya aku kamu. Iya. Kan kalau neneknya tiba-tiba ngomongnya EKY. Nah, lebih parah lagi. Kita undang ya ke Sindang. Kayak bisa juga deh. Bisa juga ya. Iya kan? Dia kenal Desa nggak, Tante Debbie? Pasti Ya kenal. tahu lah, siapa yang nggak Kalau tahu generasinya gitu. nenek pasti kenal ya. Iya. Oh. Kalau gue mungkin belum ya. Ini aku cerita aja diundang ke talk show-nya Tante Debbie, oh suruh salam kayak gitu. Tuh kan, Salam. ini salam balik ya buat Jida ya. Iya, buat Namanya Jida panggilnya. Namanya Jida. Nah, Gitu. Pak Sama Jida. Mama juga. Jida. Nanti dikasih kamus gaul ya. Boleh. Belajar. Belajar. Habis itu buat konten jadi bahasa gaul lagi. Iya benar lucu. Cuca. Sekarang ininya apa dong? Nanya lagi gitu. Ya, nggak dikasih kesempatan loh bilangnya. Ya udah deh ya nanya deh.
Enggak, sekarang rencananya apa selain mau Iya. SPK? SPKK. Ada Enggak, maksudnya apa S2 selain S2. Sebenarnya lagi fokus pengen sekolah lagi sambil bikin konten aja sih. Aku pengen usul, kamu bikin itu aja, spesialisasi kecantikan aja, SPKK ya. Ada estetik, ada SPKK gitu. Oh. Jadi itu beda. Nah, yang opresong gitu. ada jadi bedah plastik lagi, Nah. beda lagi. Tante Debbie mau dioperasi. mau opresong Eka. Opresong. Semuanya mau ditarik, ini mau ditarik, ini mau ditarik. Ya kan bibirnya ditebelin lagi. Ketarik pakai benang mau. Gitu deh. Gitu. Coba deh dipikirin deh kamu. Pasti kamu banyak ini nih penggemar-penggemarnya. Nanti coba Lebih dipikirin banget. ya, Tante. Daripada kamu ngurusin virus, Iya, nanti ngurusin kecantikan. Mikrobiologi. biologi. Nanti pas di interview sama dokter, kenapa mau masuk kulit disuruh Tante Debbie? Iya benar. Plus kali ya gitu ya. Iya. Plus kali ya. Dok, kalau pamannya yang mau nonton kamu nonton Jidah, Iya. gimana tuh Dok? Di mana? Promoin Dok. Kalau di Instagram bisa cek Instagram aku @aimanalatas. Kalau di TikTok @aimanalts. Oh, Kalau di YouTube Aiman Alatas juga, sama Twitter juga Aiman Alatas. Kamu YouTube ada apa? YouTube itu serius banget, bener-bener soal kesehatan. Oh. Ada sih jidahnya, tapi fokusnya soal kesehatan. banget. Emang yang bikin lucu Jidah doang sih, sumpah. Ya bikin kalian karena jidah gitu. Dulu dari 2017 fokus tentang kesehatan gitu. Ini baru sebulan 2 bulan terakhir semua orang kenalnya cucu jidah Iya, ya. cucunya Jidah, Dibanding dokternya gitu. tuh cucu jidah. Ih, kalau pamannya di bio kayak Clubhouse cucunya Jidah gitu. Soalnya tahunya itu dibanding dokter. Cica. Oke, pesan kesehatan untuk semua teman-teman yang Lagi nonton. nondra kita, nonton kita. Oh, apa nondra kita? Nondra Oke. kita. Coba. Jadi yang berkaitan sama kesehatan deh gitu. Oke, ini kita masih di situasi pandemi COVID-19. Yes, benar. Walaupun udah ada vaksinnya, tapi tetap aja yang paling penting jaga daya tahan tubuh kita, pakai masker, jaga jarak. Kayak tau lah, sebelum pasti semua tahu protokol kesehatan, tinggal mau atau enggak melakukannya. Sama yang terpenting adalah kita tahu kalau misalkan anak muda tuh kalau kena masih sehat-sehat aja Masih, karena iya. daya tahan tubuhnya masih bagus gitu. Jadi jangan egois, kita harus ingat ada keluarga yang udah lansia kayak Jidah di rumah, terus ada juga yang punya hipertensi dan diabetes, bisa aja misalkan dia kena COVID malah parah sampai meninggal gitu. Jadi jangan egois, lakukan protokol kesehatan. Misalkan memang sering keluar karena suatu hal, misalkan pekerjaan dan lainnya, rajin-rajinlah cek COVID-19 gitu biar Swab kayak gitu ya. swab untuk kitanya juga sama lingkungan sekitar kita Betul juga. sekali. Gitu. Thank you so much lo Dok mau di Terima kasih banget. nggak mau kasih itu kamu Kama Sutranya. Indah. Aduh, ini aku Eka. pelajarin nih nanti. Ini, nah, kamu mesti baca berdua Jidah Oke. dan berlatih dialog, iya Iya. kan? Ada dialognya loh. Oh, ada dialognya. Iya, ada dialognya. Nanti kontennya ini kali ya. Boleh. Nah. Asli jangan lupa tag it Jangan down. takut kalah saing ya nanti. Enggak. Iya kan? Thank Makasih you so banget much, loh. makasih Terima banyak. kasih, terima kasih, Salam Dok. sama Jidah ya. Siap, siap, Juga. nanti aku Dan aku juga sampein. mau terima kasih untuk Jambuluk Hotel Tamrin yang udah menyediakan tempat buat kita biar bisa ngomong-ngomong tentang kesehatan sama Dokter Aiman. Betul sekali. Gitu. Dan jangan lupa Leker, Like, Kompas, komen, dan Subscribo, subscribe, dan Surdadu, share. dan tetap di Delman Go Debbie dan Elman Bergoda. Thank you Dokter Aiman. Thank you so Aduh aku much. sakit Aduh, loh. tiba-tiba sakit lagi. Ini aja